Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, syurutu ma yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ta'ajjub. Kemudian beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan mengenai syurutu ma yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk dua fi'il ta'ajjub, yaitu ma af'alahu dan af'il bihi. Maka di sini kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-478 dan bait yang ke-479. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَسُغْهُمَا مِنْ ذِي ثَلَاثٍ سُرِّفَا قَابِلِ فَضْلٍ تَمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفَا. Dan bentuklah keduanya, yaitu kedua bentuk fi'il ta'ajjub, ma af'alahu dan af'il bihi, min dhi thalathin, yaitu dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Ya, jadi asalnya itu ma af'alahu dan af'il bihi itu dibentuk dari fi'il madhi yang thulathi, yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian itu syarat yang pertama. Kemudian syarat berikutnya surrifa qabili fadlin. Ya, surrifa qabili fadlin. Yaitu fi'il tersebut itu dapat ditasrif menjadi qabili fadlin, yaitu mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan, artinya dapat meningkat dan lain sebagainya maknanya, bukan makna yang tetap. Jadi fiil-fiil tersebut itu harus memiliki kemungkinan maknanya tersebut berubah atau bertambah. Kemudian tamma, ya, artinya fiil tersebut harus tam, bukan yang naqis. Kemudian ghairi dzintifa, yaitu fi'il tersebut, fi'il yang dibentuk menjadi 2 fi'il ta'ajjub tersebut, itu tidak boleh bermakna nafi. Ya, tidak ada makna nafi di situ. Artinya maknanya itu adalah makna yang mutsbat, yang menetapkan. Kemudian beliau melanjutkan wa ghairi dhi wasfin yudahi ashhala wa ghairi salikin sabila fu'ila. Kemudian beliau menyebutkan syarat berikutnya supaya suatu fi'il itu dapat dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub. Itu adalah sifatnya, sifat yang dimiliki oleh fi'il tersebut itu tidak boleh berbentuk seperti ashhala. Ya, ashhala. Maksudnya apa? Maksudnya sifah musyabbahah yang mengikuti wazan af'alu. Af'alu. Yang sering dibawakan untuk membawa makna warna, kemudian cacat, dan lain sebagainya. Jadi kalau memiliki makna atau sifah musyabbahah yang maknanya seperti itu, maka tidak bisa dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub. Contohnya apa? Ya ashhalu ini. Ya, ashhalu itu nanti sifah yang berkaitan dengan warna mata. Nanti akan dijelaskan. Kemudian wa ghairi salikin sabila fu'ila. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang terakhir bahwa fi'il yang dibentuk menjadi 2 fi'il ta'ajjub itu harus berbentuk maklum.
Ya, harus berbentuk ma'lum. Tidak bisa dibentuk dari yang wazannya fu'ila. Ya, fu'ila itu berarti yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu, atau sering juga disebut sebagai fi'il majhul. Jadi kalau fi'ilnya fi'il majhul itu tidak bisa dibentuk menjadi wazan ma af'alahu dan af'il bihi. Nanti akan ada penjelasan mengenai dua bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini, dan beliau mengatakan yushtaratu fil fi'lil ladzi yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi sab'atu syurutin. Ya, yushtaratu fil fi'lil ladzi yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi sab'atu syurutin. Disyaratkan bagi fi'il yang dibentuk darinya kedua bentuk ta'ajjub. Ya, jadi disyaratkan bagi fi'il-fi'il yang ingin dibentuk dua fi'il ta'ajjub dari fi'il tersebut, itu disyaratkan 7 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna thulathiyan. Bahwa fi'il yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub itu harus fi'il yang thulathi. Fala yubnayani mimma zada ala thalathati ahrufin. Maka kedua bentuk ta'ajjub itu tidak bisa dibentuk dari fi'il yang unsurnya itu lebih dari 3 huruf. Ya, mithlu, contoh dari fi'il yang lebih dari 3 huruf itu adalah, ya, mithlu contoh yang pertama, dahroja. Ya, dahroja, menggulung. Itu mengikuti wazan fa'lala. Ya, fa'lala. Nah, fa'lala itu adalah thulathi mazid, atau juga sering disebut sebagai fi'il ruba'i, karena terdiri dari 3 huruf. Kemudian yang berikutnya wantolaqa. Ya, wantolaqa. Nah, di sini ada fi'il intolaqa. Nah, intolaqa itu ya, pergi, bebas, ya, dan makna-makna yang serupa. Maka intolaqa ini juga sama, dia itu mengikuti wazan infa'ala. Ya, thulathi mazid. Atau dalam kasus ini itu disebut sebagai fi'il yang khumasi, terdiri dari 5 huruf. Ini tidak bisa dibentuk menjadi ma'af'alahu dan af'il bihi. Kemudian wastakhroja. Ya, wastakhroja. Maka fi'il istakhroja, yaitu ya mencabut, menarik keluar, dan yang semakna dengannya, itu adalah thulathi mazid juga, yang mengikuti wazan istaf'ala. Atau dalam hal ini, itu disebut sebagai sudasi, terdiri dari 6 huruf. Maka ini juga tidak bisa dibentuk menjadi ma'af'alahu dan af'il bihi. Itu syarat yang pertama. Kemudian atsani, syarat yang kedua, supaya kita bisa membentuk kedua bentuk fi'il ta'ajjub itu adalah an yakuna mutasarrifan. An yakuna mutasarrifan. Bahwa fi'ilnya itu adalah fi'il yang mutasarrif, yang dapat ditasrif, yang tidak jamid. Maka fala yubnayani min fi'lin jamidin ghairi mutasarrifin. Maka dua bentuk fi'il ta'ajjub itu tidak bisa dibentuk dari fi'il jamid yang tidak dapat ditasrif. Mithlu, contohnya ni'ma. Ya, ni'ma, sebaik-baik. Maka itu adalah, kita tahu itu adalah fi'il jamid, tidak dapat ditasrif. Maka tidak bisa kita membentuk ma'af'alahu dan af'il bihi dari ni'ma. Kemudian wa bi'sa. Ya, bi'sa, seburuk-buruk. Maka itu juga adalah fi'il jamid, tidak dapat ditasrif. Maka kita tidak bisa membentuk ma'af'alahu dan af'il bihi dari bi'sa. Kemudian asa. Ya, barangkali. Itu juga adalah fi'il yang jamid, tidak dapat ditasrif. Maka kita tidak bisa membentuk
ma af'alahu dan af'il bihi dari asa. Wa ghairiha, dan juga fi'il-fi'il yang selain 3 fi'il tersebut yang jamid, maka kita tidak bisa membentuk 2 bentuk fi'il ta'ajjub dari fi'il-fi'il tersebut. Ats-tsalitsu, kemudian syarat yang ketiga, an yakuna ma'nahu qabilan littafawuti. Ya, an yakuna ma'nahu qabilan littafawuti. Syarat ketiga supaya fi'il itu dapat dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub, itu bahwa makna yang dimiliki fi'il tersebut itu harus dapat menerima atau mengalami at-tafawut. At-tafawut, yaitu perbedaan atau variasi. Atau apa makna dari tafawut? At-tafadula wa ziyadata. Yang dimaksud itu adalah at-tafadul, yaitu perubahan, dan juga az-ziyadah, yaitu penambahan. Ya, atau bisa juga dibaca at-tafadulu wa ziyadatu. Jadi fi'il yang ingin dibentuk menjadi ma af'alahu dan af'il bihi itu harus dapat menerima perbedaan, makna perbedaan, variasi, perubahan, dan penambahan. Mengapa? Liyatahaqqaqa ma'na ta'ajjubi. Ya, supaya dapat terwujud atau terrealisasi makna ta'ajjub. Karena yang namanya makna ta'ajjub itu kan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan. Maka makna kagum itu didapatkan dari sesuatu yang lebih, biasanya seperti itu. Maka harus menerima makna ziyadah, tambahan. Fala yusaghani min fi'lin la yaqbalul mufadhalata. Ya, fala yusaghani min fi'lin la yaqbalul mufadhalata. Maka tidak bisa dibentuk bentuk ta'ajjub itu dari fi'il yang tidak menerima makna mufadhalah, ya, perubahan atau perbandingan. Nahwu, contohnya faniya, ya, habis, wa mata, dan meninggal. Ya, makna habis dan meninggal, fana dan meninggal itu adalah makna yang tidak bisa menerima perubahan atau variasi. Ya habis, ya habis. Fana, ya fana. Mati, ya mati. Makna yang dimiliki itu hanya makna itu saja. Tidak bisa mengalami makna yang berubah. Ya. Tetapi di sini kemudian ditambahkan, illa in urida wasfun zaidun alaihi. Kecuali jika dikehendaki sifat tambahan yang ada dari fiil-fiil yang seperti itu. Ya, jadi ada sifat yang ingin ditambahkan dari misalnya kematian atau fana. Fayuqalu fi nahwi, maka dapat dikatakan ya, pada contoh mata isamun. Ya, isamun telah meninggal. Ya, maka kalau ingin menambahkan sifat meninggal dari isam, itu dapat dikatakan ma'afjaha mautahu. Ya, betapa menyakitkan kematiannya. Maka di sini yang ditambahkan adalah afjaha. Ya, tidak bisa mata itu kemudian dijadikan bentuk ma'af'alahu. Atau wa'afjih, ma'afja'a, ya maaf. Ma'afja'a mautahu. Dari faja'a, ya faja'a. Ma'afja'a mautahu. Betapa menyakitkan kematiannya. Atau wa'afji' bimautihi. Ya, dan sama, betapa menyakitkan kematiannya. Maka di sini mauta itu dijadikan maf'ul bihnya. Bukan sebagai fi'il yang dibentuk menjadi ma'af'alahu atau af'il bihi. Kemudian beliau melanjutkan syarat yang berikutnya, ar-rabi'u, syarat yang keempat. Beliau mengatakan an yakunal fi'lu tamman. Bahwa fi'il yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub itu harus fi'il yang tam. Ai laisa naqison. Maksud dari tam itu adalah
bukan fi'il yang naqis. Fala yubnayani min kana wa kada wa akhawatiha. Maka bentuk ta'ajjub itu tidak dapat dibentuk dari kana. Ya, seperti ada, menjadi. Ya, itu bukan fi'il yang tam, itu adalah fi'il yang naqis. Atau juga bermakna kada. Ya, kada, hampir, nyaris. Itu juga fi'il yang naqis. Dan juga saudari-saudari dari kana dan kada itu tidak bisa dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub. Al-khamisu, kemudian yang kelima, an yakuna muthbatan. Bahwa fi'il yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub itu harus fi'il yang muthbat. Ya, muthbat itu adalah yang bermakna menetapkan. Tidak ada penafian di situ. Fala yusaghani min fi'lin manfiyin. Maka bentuk ta'ajjub itu tidak dapat dibentuk dari fi'il yang manfi, yang dinegasikan. Sawa'an kanal manfi, sawa'an kanan nafyu mulaziman lahu. Ya, sama saja, baik jika bentuk penafian tersebut itu terus ada pada suatu fi'il. Ya, jadi ada makna penafian yang menetap pada suatu fi'il. Nahwu, contohnya, ma'ajat dawa'u. Ya, ma'ajat dawa'u. Ya, obat tersebut tidak manjur. Ai manafa'a. Ya, maksudnya tidak manjur atau tidak bermanfaat obat tersebut. Ya, maka kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Mudhari'uhu ya'iju. Ya, mudhari' dari aja yang ada di situ adalah ya'iju. Nah, itu selalu datang dalam bentuk dinegasikan. Ya, ditambah ma di situ. Amma aja ya'uju, adapun ada fi'il yang aja yang lain yang mudhari'nya adalah ya'uju. Maka kalau aja ya'uju, fama'nahu ma la yamilu. Kalau aja ya'uju itu maknanya ma la yamilu. Ya, condong, tunduk, dan yang semakna dengannya. Wa huwa ya'ti fin nafi wal itsbati. Kalau yang maknanya condong ini, itu bisa datang dalam bentuk nafi, ya artinya tidak condong, ya ma mala, ya ma aja, artinya ma mala, tidak condong. Atau bisa juga dalam bentuk itsbat, penetapan. Yaitu aja, berarti condong. Jadi aja ya'uju itu bisa positif negatif, tetapi aja ya'iju itu selalu datang dalam bentuk negatif. Itu maksudnya. Kemudian aukana ghairu mulazimin, atau jika makna penafian tersebut itu tidak menetap pada suatu fi'il. Artinya dinegasikan dengan ma misalnya. Nahwu contohnya ma hadarul ghaibu. Orang yang membolos tersebut tidak hadir. Maka di sini hadara itu dinegasikan dengan manafiyah di awalnya itu. Sedangkan fi'il hadara itu dapat datang dalam bentuk muthbat, yaitu hadarul ghaibu misalnya. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang berikutnya, as-sadisu, syarat yang keenam, alla yakunal wasfu min hadzal fi'li ala wazni af'alu. Yaitu sifat dari sebuah fi'il yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub itu tidak berasal dari fi'il yang wasfnya itu mengikuti wazan af'alu. Kemudian beliau melanjutkan wa maudhi'u dzalika, dan yang masuk dalam pembahasan ini yaitu sifat yang mengikuti wazan af'alu itu adalah kullu ma dalla ala aibin, yaitu setiap sifat yang menunjukkan akan aib, ya, celah, au launin atau warna,
au khilyatin atau perhiasan, au syai'in fitriyin atau sesuatu yang alami, yang bawaan dari lahir. Ya, maka wazan af'alu itu sering menjadi sifat musyabbahah yang menunjukkan akan aib, ya. Kemudian warna, kemudian perhiasan dan sesuatu yang alami, bawaan lahir. Nahwu arija, ya, contohnya arija. Ya, arija itu pincang. Berarti ini misalnya celak. Fahuwa a'raju. Maka orang tersebut adalah orang yang pincang. Ya. Maka arija ini tidak bisa dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Karena dia wasfnya itu dalam bentuk a'raju. Wa khadira. Ya, khadira, hijau. Ya, maka fahuwa akhdaru. Maka benda tersebut hijau. Maka khadira itu tidak bisa dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Wa hawira, ya hawira, ya ini menunjukkan sifat mata, ya mata yang cerah atau indah. Fahuwa ahwaru, ya maka ini adalah matanya seseorang yang matanya indah. Ini bisa jadi bentuk khilyah, perhiasan atau ya sesuatu yang alami, bawaan lahir. Kemudian beliau melanjutkan wa 'allalu lidzalika bi khasyatil tibasi af'alit tafdili bil wasfi minhu. Ya wa 'allalu lidzalika bi khasyatil tibasi af'alit tafdili bil wasfi minhu. Mengapa para ulama nahwu itu melarang membentuk fi'il yang sifatnya itu adalah af'alu, itu dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Nah, maka mereka memberikan illah. Ya, para ulama nahwu memberikan illah atau justifikasi atau alasan mengapa fi'il-fi'il seperti arija, khadira, dan hawira itu tidak boleh dibentuk menjadi fi'il ta'ajub. Itu apa? Bi khasyatil tibasi af'alit tafdili bil wasfi minhu. Karena khawatir terjadinya ya iltibas, kesamaran atau kerancuan dari apakah itu yang dimaksud adalah af'alu at-tafdil. Ya, af'alu at-tafdil yang bermakna lebih. Yang bermakna lebih atau paling dengan wasf, dengan sifat. Ya, kenapa? Misalnya tadi arija fahuwa a'raju. A'raju itu kan di sini sifat, yaitu orang yang pincang. Bukan bermakna paling pincang. Padahal wazannya sama, af'alu. Tetapi yang satu bermakna orang yang pincang, yang satu bisa bermakna paling pincang. Atau khadira, hijau. Itu kan maknanya hijau saja, akhdaru, bukan paling hijau. Ya, jadi karena wazannya sama, itu takut nanti dikhawatirkan itu nanti terjadi kesamaran makna jika memang boleh dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Fa inna kullan minhuma ala wazni af'alu. Karena setiap dari keduanya, yaitu af'alut tafdil dan juga sifat tadi, sifat musyabbahah tadi, itu sama-sama mengikuti wazan af'alu. Fa mana'ut tafdila wa ta'ajjuba. Ya, maka karena wazan af'alu itu sudah bermakna sifah, maka para ulama nahwu itu melarang membentuk tafdil dan ta'ajub dari fi'il-fi'il yang seperti ini. Seperti arija, khadira, dan hawira ini. Ya, kenapa? Lishtirakihima fi umurin katsiratin. Karena kesamaan keduanya ya dalam banyak perkara. Ya, kesamaan keduanya dalam banyak perkara. Jadi antara sifat, kemudian juga bentuk tafdil atau ta'ajub, itu banyak kemiripannya. Ya, terutama dari wazan tadi. Wali anna hadhil ma'aniya, dan juga makna-makna yang dibawa oleh yang serupa dengan arija, khadira, dan hawira ini, itu
tushbihul khilqata tsabitata, yaitu dia itu sudah menyerupai suatu ciptaan yang sudah menetap. Ya kan seperti pincang, kemudian hijau atau matanya indah itu sudah menetap. Sifat itu sudah menetap pada zat tersebut. Allati la tafawuta fiha. Yang di situ tidak ada variasi atau perbedaan atau perubahan di dalamnya. Ya, kalau hijau ya sudah hijau. Kalau pincang ya pincang dan juga matanya indah ya sudah seperti itu. Nah, ini adalah alasan yang diberikan oleh para ulama nahwu. Wa dhahaba ba'dul kufiyyina ila jawazihi fis sawadi wal bayadi. Akan tetapi para ulama nahwu dari madhab Kufah itu mengatakan boleh. Ya, boleh yang memiliki makna seperti ini itu dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Ya, boleh, tapi khusus untuk sawad, yaitu makna hitam, dan al-bayad, yaitu makna putih. Ya, jadi menurut ulama nahwu dari Kufah itu kalau maknanya hitam atau putih, itu boleh dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Wa minhum man ajazahu mutlaqan. Ya, bahkan di antara para ulama nahwu dari Kufah, itu ada yang memperbolehkannya secara mutlak. Ya. Jadi boleh secara mutlak, berarti seperti tadi hijau, ya, boleh dibentuk menjadi bentuk ta'ajub, menjadi betapa hijaunya. Jadi boleh mengatakan betapa hijaunya menurut sebagian ulama dari Kufah. Kal Kisai, ya, yang memperbolehkan secara mutlak contohnya Al-Kisai, ya, seorang ulama besar. Kemudian wa Hisham bin Muawiyah ad-Dariri, ya, dan juga Hisham bin Muawiyah ad-Darir itu beliau juga memperbolehkan membentuk fi'il ta'ajub dari fi'il-fi'il yang makna ini semakna dengan ini itu secara mutlak. Li umurin, ya, beliau berdua itu memiliki banyak alasan. Minha, di antara alasan mengapa mereka memperbolehkan hal tersebut secara mutlak adalah al-awwalu, yang pertama, wurudus sama'i fi babi af'alit tafdili. Karena terdengar atau terdapat contoh, ya, terdapat contoh secara sama'i, ya, didengar dari ucapan orang Arab terdahulu bahwa fi'il-fi'il yang masuk bab tadi, seperti Arija, Khadiro, dan Khawiro, itu ada af'alut tafdilnya. Jadi memiliki af'alu yang maknanya tafdil dari fi'il-fi'il tersebut. Ya. Contohnya apa? Aswadu min halakil ghorobi. Ya, aswadu min halakil ghorobi. Ya, lebih hitam dari pekatnya burung gagak. Atau wa abyadu minal labani, lebih putih dari susu. Maka perhatikan di sini aswadu itu bermakna hitam, tetapi di sini bermakna lebih hitam. Karena ada minnya di situ. Berarti di sini babnya adalah bab af'alut tafdil. Ya, lebih hitam, bukan hitam saja. Atau abyadu minal labani, lebih putih dari susu. Maka di situ bermakna lebih putih, ya, bukan putih saja. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam 'anil haudi. Dan di antara contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyifati tentang al-haud, ya, tentang telaga. Tentang telaga nanti. Ya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma'uhu abyadu minal labani, yaitu air pada al-haud, telaga itu lebih putih dari susu. Berarti di sini abyadu bukan bermakna putih saja, tetapi bermakna tafdil, lebih putih. Ya, ini rawahul Bukhari, ini hadis yang sangat masyhur menyifati tentang al-haud.
yaitu pada raqma tis'in wa sab'ina wa khamsimi'atin wa sitti alfin, pada nomor 6579. Wanzur, dan juga ada hadis yang semakna dengannya itu pada Sahih Muslimin, pada Sahih Muslim, yaitu raqma tsnaini wa tis'ina wa mi'ataini wa alfaini, yaitu hadis nomor 2292 atau raqma hadi wa thalathimi'atin wa alfaini, atau hadis nomor 2301. Kemudian beliau melanjutkan wa fi sifati jahannama, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyifati tentang neraka jahanam. Ya, beliau mengatakan lahiya aswadu minal qari. Maka sungguh neraka jahanam itu lebih hitam dari tar atau aspal hitam. Jadi sangat hitam. Maka aswadu di sini bukan bermakna hitam, tetapi lebih hitam. Ya, bermakna tafdil. Ini dapat rawahu Malikun, diriwayatkan oleh Malik, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, safhata arba'in wa tis'ina wa tis'imi'atin, pada nomor 900 atau halaman atau nomor 994. Wa fit ta'ajjubi, ya, dan juga pada ta'ajjub, berarti tidak hanya pada tafdil, tetapi bisa juga digunakan untuk ta'ajjub. Orang Arab dahulu menggunakan qalu, mereka mengatakan ma aswada sya'rahu, ya, betapa hitam rambutnya, maka bisa digunakan, ya, menurut para ulama dari Kufah. Kemudian beliau melanjutkan, afani, alasan yang kedua mengapa para ulama dari Kufah itu memperbolehkan fi'il yang masuk dalam kelompok tadi itu dibentuk menjadi ta'ajjub, itu adalah syiddatul hajati fi asrina ila ta'ajjubi min hadhil asya'i, yaitu besarnya kebutuhan kita, ya, besarnya kebutuhan, keperluan pada zaman kita kepada bentuk ta'ajjub dari perkara-perkara ini. Ya, jadi pada zaman itu, dan juga mungkin apalagi zaman sekarang, itu dibutuhkan ungkapan untuk mengungkapkan rasa takjub pada hal-hal tadi. Ya, contohnya warna, atau juga bawaan lahir, dan lain sebagainya. Mengapa? Bisa babi maka syafahul ilmul hadithu. Ya, karena perkara-perkara yang sudah disingkap oleh ilmu modern. Ya, minat tafawuti fi babil alwani. Ya, dari variasi dari bentuk warna, wal ahadi, ya, dan dari juga kelainan fisik atau cacat. Ya, contoh yang paling sederhana. Mungkin zaman dahulu itu yang namanya warna hijau misalnya. Ya, hijau itu hanya hijau itu saja. Hijau yang kita kenal. Namun dengan ilmu modern kita mengetahui bahwa degradasi atau perubahan warna hijau itu sangat banyak. Kalau kita membuka perangkat lunak atau ya software yang berkaitan dengan desain dan lain sebagainya, hijau itu variasinya ada sangat banyak. Ya, hijau. Maka bisa dari hijau yang sangat muda menjadi sangat tua. Ada banyak sekali variasinya. Maka bisa dikatakan ma'akhdarahu, betapa hijaunya. Mungkin sekarang bisa. Karena ya, hijau itu bisa semakin tua atau semakin muda. Ya, dan juga bentuk kelainan fisik atau cacat itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Ini kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Umdatul Qari, yang kitab Umdatul Qari, Al-Mujalladat Tasi'a Asyara, jilid ke-19, safhata arba'in wa mi'atin, halaman 104. Kemudian Fathul Bari, ya, pada Fathul Bari, Al-Mujallad Al-Hadi Asyara, yaitu pada jilid ke-11,
safhata thnatai wa sab'ina wa arba'imi'atin. Pada halaman 472. Kemudian kitabun fi usulil lughati, dapat juga dilihat di kitabun fi usulil lughati al-mujallad al-awwala jilid pertama, safhata ihda wa ishrina wa mi'atin, yaitu halaman 121. Atau An-Nahwul Wafi pada kitab An-Nahwul Wafi al-mujallad al-thalitha jilid ketiga, safhata ihda wa khamsina wa thalathimi'atin, pada halaman 351. Kemudian Majallatul Jami'atil Ilmiyati As-Su'udiyati Lil-Lughatil Arabiyyati. Maaf, maksudnya Majallatul Jam'iyyati, ya, Majallatul Jam'iyyatil Ilmiyati As-Su'udiyati Lil-Lughatil Arabiyyati. Yaitu ya, majalah yang berkaitan dengan ya, asosiasi ilmiah yang berasal dari negara Saudi yang berkaitan dengan bahasa Arab. Al-Mujallad ats-tsalitsa jilid ketiga, safhata arba'in wa ishrina wa mi'ataini, pada halaman 227. Kita kembali ke atas. Kemudian wa 'alal qauli bi jawazihi mutlaqan, ya, maka mengikuti pendapat yang memperbolehkan dibentuknya bentuk takjub dari makna-makna tadi, warna, cacat dan lain sebagainya, mutlaqan secara mutlak, au muqayyadan atau muqayyad terikat, tadi dibatasi hanya pada warna hitam dan putih misalnya. Fa innahu la yanbaghi at-tawassu'u fihi. Ya kan, tetapi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu mengatakan bahwa ya tidak selayaknya diperluas penggunaannya. Ya artinya kalau asalnya tidak boleh ya tidak boleh saja. Sedangkan kalau memang diperbolehkan ya cukup pada hal-hal yang memang didengarkan dari orang Arab. Tidak perlu diperluas. Mengapa? Muhafadzatan ala jamalit ta'biri. Ya, karena tujuannya untuk menjaga keindahan ungkapan. Wa quwwatil uslubi. Dan juga menjaga ya kuatnya gaya bahasa. Itu pendapat beliau. Bahwa ya walaupun ada yang memperbolehkan baik secara mutlak atau tadi terbatas pada warna hitam dan putih, ya, maka kita cukup pada itu saja, tidak perlu diperluas penggunaannya. Ya, untuk menjaga keindahan ungkapan dan kuatnya gaya bahasa. Kemudian beliau melanjutkan asy-syartus sabi'u, syarat yang ketujuh dari fi'il yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajub adalah an yakuna mabniyan lil ma'lumi. Bahwa fi'il tersebut itu harus fi'il yang maklum. Ya, fi'il yang dia itu adalah aktif. Fala yusaghani min fi'lin mabniyin lima lam yusamma fa'iluhu. Ya. Maka tidak boleh dibentuk bentuk ta'jub dari fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu, yaitu fi'il yang ya tadi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau lebih populer dengan wa huwal fi'lul mabniyu lil majhuli, yaitu fi'il yang dia itu adalah majhul. Mithlu contohnya urifa, ya diketahui, ulima dimengerti. Ya, jadi itu adalah contoh fi'il yang majhul. Mengapa tidak boleh? Li'alla yaltabisa bil mabniyi lil ma'lumi. Karena dikhawatirkan nanti rancu dengan makna yang dibawa oleh fi'il maklum. Kan fi'il yang maklum itu fi'il yang aktif. Fi'il yang majhul adalah fi'il yang pasif. Dan maknanya sangat berbeda. Nanti kalau dibentuk bentuk takjub dari fi'il majhul, nanti dikhawatirkan nanti yang dibawa adalah makna dari fi'il maklum. Fala taqulu ma adraba Zaidan. Ya, maka tidak engkau katakan
ma adroba Zaidan yang min duriba, yang berasal dari duriba. Artinya Zaid itu yang dipukul. Ya, betapa dahsyatnya pukulan yang diterima oleh Zaid itu tidak boleh dikatakan ma adroba Zaidan, tidak boleh. Karena di sini posisinya Zaid itu yang dipukul. Karena apa? Nanti bisa rancu maknanya bahwa Zaid itu yang memukul. Li'alla yaltabisa bitta'ajjubi min darbin auqa'ahu. Ya, supaya tidak rancu dengan bentuk heran atau kagum atau takjub dari pukulan yang dilakukan oleh Zaid. Jadi kan bisa saja ma'adroba Zaidan maksudnya betapa ya kuatnya pukulan yang dilakukan oleh Zaid. Jadi Zaid sebagai pelaku, bukan sebagai korban, bukan sebagai orang yang dipukul. Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian beliau melanjutkan, fa'in aminal labsu, ya, akan tetapi jika maknanya itu aman dari kerancuan, bi'anka nal fi'lu mulaziman lil bina'i lil majhuli, ya mengapa aman dari kerancuan? Karena ada fi'il-fi'il yang dia itu selalu datang dalam bentuk majhul. Ya, ada nanti fi'il-fi'il yang selalu datang dalam bentuk majhul. Maka jaza dzalika ala ma dzakara Ibnu Malikin. Maka untuk hal yang seperti itu diperbolehkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, unzur ini dapat dilihat di Syarhut Tashili, yaitu syarah dari At-Tashil li Ibnu Malikin, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsalitsah, jilid yang ketiga, safhata arba'in wa arba'ina ila safhati khamsin wa arba'ina. Dari halaman 44 sampai halaman 45. Ya. Kemudian juga waqad sumi'a min kalamihin, dan juga sungguh terdengar dari ucapan orang Arab, ma ashghalahu, ya ma ashghalahu, yaitu betapa ya disibukkannya dia. Ya, betapa disibukkannya dia. Atau wa ma a'nahu bihajatika. Ya, wa ma a'nahu bihajatika. Maka di sini maknanya juga majhul, yaitu betapa kelelahannya, ya betapa kelelahannya dia karena ya kebutuhanmu. Fayasihu, maka boleh dikatakan ma azhat tawusa, yang betapa sombongnya Tawus, wa ma ahzalal maridha, betapa kurusnya orang yang sakit tersebut, min syughila, ya ma ashghalahu itu dari syughila, disibukkan. Kemudian wa uniya, wa ma a'nahu dari uniya, ya dilelahkan, dibuat lelah. Kemudian wa zuhiya, ya nanti akan ada penjelasannya, wa huzila, ya dibuat menjadi kurus. Nah, kita lihat yang zuhiya tadi di bawah, itu adalah haka benu untuk taswir ini. Berarti haka benu Duraidin. Ya, haka benu Duraidin, ya berkata Ibnu Duraid itu ya seorang ulama nahwu, zahayazhu, yang dimaksud dengan zahayazhu ai takabbara, yaitu sombong. Wa alaihi fahuwa mabniyun lil ma'lumi. Maka takabbara itu karena maknanya adalah makna yang maklum, aktif, maka zaha di situ seharusnya maknanya juga maklum. Unzur, ini dapat dilihat di Al-Lisana, ya Al-Lisana Al-Mujallad ar-Rabi'ah, jilid keempat, safhata ihda wa sittina wa thalathimi'atin, pada halaman 361. Ini padahal contohnya beliau sendiri yang membawa, tetapi beliau mengatakan bahwa itu adalah fi'il yang maklum. Kemudian wa ila hadhihi syuruti, maka pada syarat-syarat ini asyara biqaulihi, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan isyarat dengan ucapan beliau,
wasughuma min dhi thalathin ila akhirih. Ai maksudnya sugh fi'layi ta'ajjubi min sahibil hurufi thalathati. Bentuklah dua bentuk takjub dari fi'il yang memiliki atau terdiri dari 3 huruf. Wa huwal madhi ats-tsulatsiyyu, yaitu fi'il madhi yang tsulatsi. Yang al-mutasarrifi, yang dia itu adalah fi'il yang mutasarrif. Kemudian al-qabili lil mufadhalati, yang fi'il tersebut dapat menerima makna variasi atau perubahan. At-tami, yang dia itu adalah tam. Kemudian ghairil manfiyi, yang dia itu ada fi'il yang bukan dinafikan. Walladhi sifatuhu al-musyabbahatu laisat mithla ashhalu. Yang sifat musyabbahahnya itu tidak mengikuti wazan ashhalu. Ai ala wazni af'alu, yaitu mengikuti wazan af'alu. Kemudian wa ghairi mabniyin ala sighati fu'ila, dan juga tidak terbentuk mengikuti wazan fu'ila. Wa huwal mabniyu lil majhuli, yaitu fi'il yang mabni dengan majhul. Wa ashhalu, dan ashhalu yang diberikan contoh di sini itu adalah wasfun min syahilar rajulu, yaitu sifat musyabbahah dari fi'il syahilar rajulu. Fa huwa ashhalu, maka orang tersebut, laki-laki tersebut adalah laki-laki yang ashhalu. Wal mar'atu syahla'u, dan kalau wanita itu mengikuti wazan fa'la'u, ya, syahla'u. Nah, apa itu syahila? Wasyuhlatu, dan yang dimaksud dengan syuhlah masdarnya bidhammi syini, dengan mendomahkan huruf shin, yaitu qillatu sawadil hadaqati, yaitu warna tengah mata itu, pupil mata itu hitamnya sedikit. Ya, jadi tidak begitu hitam. Jadi tidak begitu hitamnya warna pupil mata, hatta takuna ka'annaha hamra'u. Ya, bahkan sampai-sampai warna matanya itu mendekati merah. Ya, jadi tidak hitam tetapi mendekati merah. Jadi warna matanya kemerahan, itu yang dimaksud dengan asyuhlatu di sini. Kemudian beliau melanjutkan tariqatut ta'ajjubi mimma fuqida ba'du syuruti, yaitu cara untuk membuat bentuk ta'ajjub dari fi'il yang tadi tidak terpenuhi sebagian syaratnya. Pada bagian sebelumnya itu sudah disebutkan bahwa ada beberapa syarat supaya fi'il itu dapat dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub. Tetapi bagaimana dengan fi'il-fi'il tersebut supaya dapat dibentuk menjadi bentuk takjub? Maka di sini akan dibahas. Maka di sini beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-480 dan 481. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ashdidau wa ashadda au shibahuhuma yakhlufu ma ba'da syuruti adima. Ya. Wa ashdidau ashadda au shibahuhuma yakhlufu ma ba'da syuruti adima. Yaitu gunakanlah ashdid atau asyadda. Ya, jadi ashdid bihi atau ma asyaddahu, atau yang serupa, yang maknanya serupa dengannya, untuk fi'il-fi'il yang ya, dia itu kehilangan sebagian syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'da af'il jarruhu bil ba yajib. Wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'da af'il jarruhu bil ba yajib. Maka di sini beliau melanjutkan bahwa masdar dari fi'il-fi'il yang tadi tidak memenuhi syarat tadi itu dinasabkan.
yang dinasabkan. Artinya apa? Tadi kan ma asyaddahu. Ya ma asyaddahu. Hak di situ kan menjadi maf'ul bih. Nah, masdar dari fi'il yang tadi tidak memenuhi syarat itu menjadi maf'ul bih dari asyadda tadi. Kemudian wa ba'da af'il jarruhu bil ba yajib. Atau kalau mengikuti af'il bihi, maka masdar dari fi'il yang tadi tidak memenuhi syarat tadi itu menjadi majrur dengan huruf ba, ya bihi tadi. Kemudian Asy-Syaikh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini, beliau mengatakan taqaddama annahu la yuta'ajjabu minal fi'li mubasyaratan illa idza tahaqqaqat fihi sab'atu syurutin. Telah berlalu penjelasan bahwa tidak bisa dibentuk bentuk ta'ajjub dari fi'il secara langsung, melainkan jika pada fi'il tersebut itu terpenuhi ketujuh syarat yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Kalau terpenuhi 7 syarat, maka boleh langsung dibentuk bentuk ta'ajjub. Tetapi bagaimana kalau fi'il tersebut tidak memenuhi sebagian dari syarat tersebut? Ya, maka di sini dijelaskan. Ya, beliau mengatakan fa in takhallafa syartun minha fa innahu yutawassalu ila ta'ajjubi bi asyadda wa nahwiha. Apabila ya tidak terpenuhi satu syarat di antara ketujuh syarat tersebut, ya misalnya ada suatu fi'il yang tidak memenuhi salah satu syarat tadi, maka dapat dibentuk menjadi ta'ajjub atau dibawa menjadi ungkapan ta'ajjub dengan asyadda, ya ma asyaddahu, wa nahwiha atau yang serupa dengannya, au bi asydid atau dengan asydid, asydid bihi, wa nahwiha, atau yang serupa dengannya. Alat tafsilil ati, tetapi mengikuti perincian yang akan dijelaskan berikut ini. Al-awwalu, ya at-tafsilul awwalu, yaitu perincian yang pertama, idza kana al-fi'lu ghairu tsulatsiyin. Jika fi'ilnya itu bukan fi'il yang tsulatsi, padahal kan tadi syaratnya harus tsulatsi. Au naqison, atau fi'ilnya naqis, padahal tadi syaratnya harusnya tam. Au kanal wasfu minhu ala af'alu, atau wasfnya sifat musyabbahnya mengikuti wazan af'alu, padahal tadi tidak boleh kalau menurut 7 syarat tadi. Tetapi kita ingin dari fi'il-fi'il itu kita mengungkapkan bentuk takjub. Maka bagaimana? Fa innana natawassalu ila ta'ajjubi minhu biwasitati ma asyadda au asydid wa nahwiha wa nahwihima. Maka kita bisa membentuk ya ungkapan takjub dari fiil-fiil yang seperti itu, yang bukan tsulasi atau dia naqis atau wasafnya af'alu, itu dengan perantaraan kata ma asyadda atau au asydid, atau dengan asydid atau dengan fiil-fiil yang semakna dengan keduanya. Wa na'ti ba'da dzalika bi masdari dzalikal fi'li. Maka kemudian setelah itu kita datangkan masdar dari fiil tersebut, fiil yang bukan tsulasi atau fiil yang naqis atau fiil yang tadi kalau sifat musyabbahnya af'alu. Sharihan, baik masdarnya itu adalah masdar yang sharih, yang memang ya bentuk masdarnya, au muawwalan, ya jadi kalau sharih itu ya bentuk masdar secara eksplisit yang memang sudah bentuknya seperti itu, atau masdar yang muawwal, yang ditakwil dari sebuah jumlah. Ini pembahasan masdar muawwal. Kemudian wa yakunu mansuban 'alal maf'uliyati. Kemudian masdar tersebut itu di-i'rab mansub sebagai maf'ul dari ma asyaddahu. Ya ba'da asyadda wa nahwihi. Ya menjadi mansub sebagai maf'ul kalau setelah asyadda dan juga yang sejenis dengannya.
Wa majruran ba'da asydid wa nahwihi. Atau majrur dengan ba, ya kalau setelah asydid atau yang serupa dengannya. Nahwu, ya contohnya, ma asyadda intilaqa Khalidin. Ma asyadda intilaqa Khalidin. Maka ini, kita itu ingin mengungkapkan ketakjuban akan kepergiannya Khalid. Ya, akan kepergiannya Khalid. Tetapi kepergiannya Khalid itu dari intolako. Intolako. Intolako itu tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, yaitu ghairu thulathiyin. Dia bukan fiil yang thulathi, tetapi khumasi. Ya, intolako. Terdiri atas 5 huruf. Maka bagaimana kita ingin mengungkapkan tadi kekaguman atau keheranan atas kepergiannya Khalid, ya, betapa cepatnya kepergian Khalid. Maka caranya kita tadi tambahkan asyadda, ma asyadda. Kemudian intolako tadi itu didatangkan dalam bentuk masdar menjadi intilaqon. Ya, intilaqon. Nah, intilaqon itu didatangkan dalam bentuk mansub sebagai maf'ul. Menjadi ma asyadda intilaqa Khalidin. Nah, ini maka bisa dibentuk bentuk takjub seperti itu. Wa asydid bintilaqihi, atau sama, ya, betapa ya hebatnya atau betapa cepatnya kepergian Khalid. Kemudian berikutnya, ma as'aba kaunat dawai murron. Ya, ma as'aba kaunat dawai murron. Maka di sini itu contoh dari fi'il yang naqis. Ya, kana yakunu. Itu adalah fi'il yang naqis. Maka kita ingin membuat, ya, kita ingin mengungkapkan kehebatan, ya, betapa hebatnya, pahitnya, keadaan pahitnya obat tersebut. Maka ditambahkan sesuatu yang serupa dengan asyadda menjadi as'aba misalnya. Ma as'aba kaunad dawai murran. Ya, betapa hebatnya pahit dari kepahitan obat tersebut. Maka karena kana yakunu itu naqis, didatangkan masdarnya yaitu kaun, kaunan. Nah, kaunan didatangkan dalam bentuk mansub sebagai maf'ul dari as'aba. Kemudian beliau melanjutkan ma asyadda khudrataz zar'i. Ya, ma asyadda khudrataz zar'i. Kita ingin mengatakan betapa hijaunya, ya, tanaman tersebut. Maka itu berasal dari khadira. Ya, khadira. Khadira itu maknanya hijau. Maka sifahnya tadi apa? Akhdaru. Mengikuti wazan af'alu. Hijau. Tetapi kita ingin mengatakan betapa hijaunya tanaman atau perkebunan tersebut. Maka di sini didatangkan ma asyadda. Kemudian setelah asyadda, itu kita datangkan masdar dari khadira, yaitu khudratan. Kemudian khudratan didatangkan dalam bentuk mansub, ya, sebagai maf'ul dari asyadda. Ma asyadda khudrataz zar'i. Betapa hijaunya perkebunan atau tanaman tersebut. Fama mubtada'un, maka lafadz ma adalah mubtada', wa asyadda fi'lun maudin. Maka asyadda adalah fi'il maudhi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya'udu ala ma. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembalinya kepada ma, kama taqaddama, sebagaimana pernah kita i'rab sebelumnya. Intilaqa maf'ulun bihi, sedangkan lafadz intilaqa adalah maf'ul bih, wa Khalidin mudhafun ilaihi, dan lafadz Khalidin adalah mudhaf ilaihi. Wal jumlatu khabarul mubtada'i, dan jumlah tersebut menjadi khabar mubtada', wa asydid fi'lun maudin, dan asydid adalah fi'il maudhi ja'a ala suratil amri, yang dia datang dalam bentuk amr.
Au fi'lu amrin, atau bisa juga di-i'rab sebagai fi'il amr. Ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Bintilaqihi al-ba'u harfu jarrin zaidun. Dan ba' di situ adalah huruf jar tambahan. Wantilaqi fa'ilun, dan lafadz intilaqi adalah fa'ilun, atau bisa juga di-i'rab menjadi au al-fa'ilu dhamirun mustatirun ala ma taqaddama fi i'rabis sighati. Atau fa'ilnya bisa juga dhamir mustatir, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada i'rab dari bentuk takjub. Ya, ini perincian yang pertama. Ats-tsani, perincian yang kedua, in kanal fi'lu mabniyan lil majhuli. Kalau fi'ilnya itu fi'il yang majhul. Au manfiyan, atau fi'ilnya dinafikan. Fa innahu yutawassalu ila ta'ajjubi minhu bil wasitatil madhkurati. Maka fi'il yang seperti itu, yang majhul dan dinafikan, itu dapat dibentuk menjadi takjub dengan perantaraan yang disebutkan ini. Kemudian wa yu'ta bi masdaril fi'li muawwalan, akan tetapi didatangkan masdar fi'ilnya itu secara muawwal. Ya, jadi supaya makna majhulnya tetap ada, itu didatangkan masdarnya itu dalam bentuk muawwal, dalam bentuk jumlah yang ditakwil menjadi masdar. Demikian juga supaya makna nafinya tetap ada, itu didatangkan masdarnya dalam bentuk muawwal, dalam bentuk jumlah yang ditakwil menjadi masdar. Nahwu, contohnya. Ma ahsana an yubdhalal malu fil khairi. Ma ahsana an yubdhalal malu fil khairi. Ya, betapa baiknya harta tersebut diinfakkan dalam kebaikan. Maka perhatikan, di sini maknanya adalah yubdhalu. Ya, maknanya adalah makna majhul. Maka supaya makna majhulnya tetap ada, kita datangkan an yubdhalal malu fil khairi. Ya, dalam jumlah, karena an yubdhala dan seterusnya itu dapat ditakwil menjadi masdar. Kalau kita datangkan dalam bentuk masdar yang sharih, menjadi ma ahsana, badla, dan seterusnya, itu dikhawatirkan maknanya menjadi makna maklum tadi, menjadi rancu. Kemudian beliau memberikan contoh lagi, ya, yaitu beliau mengatakan ma adarra alla yasduqal ba'i'u. Ya, ma adarra alla yasduqal ba'i'u. Ya, betapa berbahayanya atau betapa mudaratnya jika penjual itu tidak jujur. Ya, tidak jujur. Ya, dinafikan. Maka di sini ma adarra alla yasduqal ba'i'u itu harus didatangkan dalam bentuk masdar muawwal supaya makna la-nya itu tetap ada. Kalau didatangkan dalam masdar sharih kan makna la-nya hilang, makna tidaknya hilang. Padahal di sini yang berbahaya itu adalah tidak jujurnya penjual. Ya, seorang penjual tidak jujur itu betapa berbahayanya. Fa an yubdhala fi ta'wili masdarin maf'ulun li ahsana. Maka an yubdhala tadi dapat ditakwil menjadi masdar yang menjadi maf'ul bagi ahsana. Wa alla yasduqa fi ta'wili masdarin manfiyin bila. Ya, maka alla yasduqa itu dapat ditakwil menjadi masdar yang dinafikan dengan la, maf'ulu adarra, yang menjadi maf'ul bagi adarra. Wa taqdiru ma adarra adama sidqil ba'i'i. Ma adarra adama sidqil ba'i'i. Betapa berbahayanya jika tidak jujur penjual tersebut. Itu perincian yang kedua. Ats-tsalitsu, perincian yang ketiga, ya, itu apa? La yuta'ajjabu minal fi'lil jamidi. Tidak bisa dibentuk fi'il ta'ajjub dari fi'il yang jamid.
wala minalladzi la yatafawatu ma'nahu. Dan juga tidak bisa dibentuk bentuk takjub dari fiil yang tidak bisa berubah maknanya, tidak bisa mengalami variasi maknanya. Jadi dari ketujuh syarat tadi, itu ada 2 syarat yang mutlak tidak bisa dibentuk menjadi takjub, yaitu fiil yang jamid dan juga fiil yang tidak berubah maknanya. Mutlakon secara mutlak. La biwasitotin tidak bisa dengan perantaraan asyadda dan asydid tadi. Wala mubasyaratan tidak juga bisa dibentuk takjub secara langsung. Mengapa? Li'annal jamida la masdarolahu. Karena fiil jamid itu tidak memiliki masdar. Maka tidak mungkin dibawa dalam bentuk takjub dengan bantuan asyadda atau asydid tadi. Walladzi la yatafawatu ma'nahu laisa qabilan littafaduli. Dan juga fiil yang tidak bisa mengalami variasi makna itu tidak bisa menerima makna tafadul, perubahan. Fala yatahaqqaqu makna ta'ajjubi, maka tidak bisa terwujud makna dari takjub. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa ashdidau asyadda aw shibhihima shibhuhuma. Wa ashdidau asyadda aw shibhuhuma ila akhirih. Ai maksudnya inna sighata asyadda inna sighata asydid wa sighata asyadda aw shibhahuma, bahwa bentuk asydid atau bentuk asyadda atau yang serupa dengan keduanya, mithlu akbaro, contohnya akbaro, lebih besar, betapa besarnya, aktsaro, betapa banyaknya, wa a'udhama, betapa agungnya, dan yang semakna dengannya, itu adalah takhlufus sighatal lati la yumkinu sawghuha mubasyaratan minal fi'lil ladzi adima ba'dha syuruti. Maka tadi sighah asydid, asyadda, akbaro, aktsaro, a'dhama dan selainnya itu dapat menggantikan bentuk takjub bagi fiil-fiil yang tidak memungkinkan untuk dibentuk menjadi takjub secara langsung. Dari tadi fiil-fiil yang dia itu kekurangan sebagian dari syarat-syarat. Tsumma bayyana anna masdarul fi'lil 'adimi lisyuruti yunsabu ba'da as-sighatil jadidati 'ala annahu maf'ulun bihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa masdar dari fi'il yang kekurangan syarat-syarat tadi itu dinasabkan setelah tadi sighah atau bentuk yang baru, dan juga masdar tersebut itu mansub sebagai maf'ul bih. Ba'da ma kana ala wazni af'ala. Setelah sebelumnya itu tadi ada wazan yang bentuknya af'ala. Misalnya asyadda atau akbara dan lain sebagainya. Wa yujarru bil ba'i ba'da ma kana ala wazni af'il. Dan dimajarurkan dengan ba, masdar tadi, setelah lafadz yang tadi mengikuti wazan af'il, seperti asydid atau akbir dan lain sebagainya. Wa qawluhu asydidau asyadda, tidak asydid au asyadda, tetapi beliau mengatakannya asydidau asyadda. Itu yuqra'u binaqli harakati hamzati au ilad dali. Itu dibaca dengan memindahkan harokat hamzah au kepada dal. Kan harusnya asydid au asyadda. Asydid au asyadda. Tetapi dibaca dengan asydidau asyadda. Jadi dalnya dibaca fathah, padahal itu harokatnya hamzah. Ilad dali qablaha, dipindahkan ke dal sebelumnya.
muhafadzatan ala wazni syi'ri, karena untuk menjaga wazan atau pola dari syair tersebut. Ini ada di ilmu arud. Kemudian wa qauluhu, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan ba'du. Ya, ba'du. Nah, ba'du adalah wa masdarul adimi ba'du yantasib. Nah, ba'du dzarfun mabniyun 'alad dhammi, yaitu dzaraf yang mabni dengan dham, ai ba'da sighatil jadidatil lati ji'na biha, yaitu setelah ya bentuk baru yang kita datangkan ya dengan sighah tersebut. Kemudian beliau melanjutkan la yuqasu 'ala ma khalafal qa'idata. Ya, tidak dikiaskan ya dalam bab takjub ini untuk perkara yang menyelisihi kaidah umum, ya tidak dikiaskan. Maka di sini kemudian beliau ya mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-482, wa bin nudurihkum li ghairi ma dzukir wala taqis 'alal ladzi minhu uthir. Ya. Maka kalau yang selain yang disebutkan tadi li ghairi ma dzukira itu uhkum bin nuduri. Maka hukumilah dengan an-nudur. Ya, an-nudur berarti sesuatu yang nadir, sesuatu yang sangat jarang. Ya, sangat jarang. Kemudian beliau melanjutkan wala taqis 'alal ladzi minhu uthir. Dan juga janganlah engkau kiaskan bagi ya contoh-contoh yang ya dinukil dari ya, atau diasarkan atau dinukil dari orang Arab terdahulu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan ai idza jaa bina'u sighatai ta'ajjubi minal fi'lil 'azimi li ba'dhi syuruti. Jika datang bentuk jika datang dua bentuk ta'ajjub dari fi'il-fi'il yang tadi, yang dia itu tidak memenuhi sebagian syarat sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Fa huwa mahkumun 'alaihi bin nuduri. Maka yang seperti itu dihukumi dengan an-nudur. Ya, walaupun tadi didatangkan contoh-contoh, tetapi itu semua dihukumi dengan an-nudur. Apa yang dimaksud an-nudur? Al-qillatul qalilatu jiddan. Ya, al-qillatul qalilatu jiddan. Ya, mudahnya sangat sedikit atau sangat jarang. Ya, an-nudur. Wala yuqasu 'ala ma nuqila 'anil Arabi. Maka tidak boleh dikiaskan dari apa yang diucapkan dari orang Arab. Kaqaulihim, ya misalnya contoh mereka, contoh dari apa yang disebutkan oleh orang Arab, yaitu ketika orang Arab mengatakan ma aqsarahu, betapa ringkasnya. Padahal dari apa? Min ukhtusira. Min ukhtusira. Jadi betapa diringkasnya hal tersebut. Ya. Maka di sini perhatikan, ukhtusira itu sudah tidak memenuhi dua syarat. Pertama dia khumasi, ikhtasara, yang dari wazan ifta'ala. Kemudian dia datang dalam bentuk majhul. Asalnya tidak boleh ya dibentuk seperti ini, ma'akhsarahu. Maka mereka fabanau af'ala mubasyaratan. Maka mereka langsung membentuk af'ala secara langsung min fi'lin zaidin ala thalathati ahrufin. Ya, dari fi'il yang dia lebih dari 3 huruf. Ya, ikhtasara kan 5 huruf. Ya, khumasi. Wa huwa aidan mabniyun lil majhuli, dan dia juga itu adalah fi'il yang majhul. Jadi dia sudah tidak memenuhi 2 syarat. Maka tidak boleh itu dikiaskan, dianggap saja sebagai ini adalah sesuatu yang nudur, sesuatu yang sangat jarang. Wa kaqaulihim, dan juga sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, ma ahmaqahu. Ya, ma ahmaqahu. Betapa
bodohnya dia. Fabanauhu min fi'lin al-wasfu minhu ala af'alu. Maka mereka membentuknya dari sebuah fi'il yang wasfnya itu adalah mengikuti wazan af'alu. Ya, jadi al-wasfu minhu ala af'alu. Ini sifat bagi fi'lin. Al-wasfu minhu ala af'alu. Kan ahmaqa itu kan ahmaqu itu adalah wasf asalnya, tetapi kok langsung dibentuk menjadi bentuk takjub. Ya, nahu hamiqa fahuwa ahmaqu. Ya, dia bodoh, maka dia adalah seorang yang bodoh. Tapi langsung dibentuk ma ahmaqahu, ini menyelisihi kaidah. Maka yang seperti ini dihukumi dengan an-nudur, sangat jarang. Kemudian beliau melanjutkan ta'khiru ma'muli fi'li ta'ajjubi wa wujubu waslihi bi'amilihi. Yaitu mengakhirkan ma'mul dari fi'il ta'ajjub dan wajib mendatangkan perantaraan dengan amilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-483 dan bait yang ke-484. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa fi'lu hadzal babi lan yuqaddama ma'muluhu wa waslahu bihil zama. Wa fasluhu bi dzarfin aw bi harfi jar musta'malun wal khulfu fi dzaka istaqar. Maka di sini beliau mengatakan bahwa ma'mul dari fi'il dari bab ini, yaitu bab takjub, itu tidak didahulukan dari fi'ilnya. Ya, jadi tidak didahulukan ma'mul dari fi'il takjub terhadap fi'ilnya. Jadi asalnya ya harus fi'ilnya dulu, kemudian datang ma'mulnya setelah itu. Tetapi ilzama waslahu bihi, ya, dan wajib mewasal ya ma'mul dengan fi'ilnya. Ya. Oh, maaf, saya macam fasal. Waslahu bihi ilzama. Berarti wajib menyambung. Tadi maksudnya ta'khiru ma'muli fi'li ta'ajjubi wa wujubu waslihi bi'amilihi. Artinya tidak boleh mengakhirkan ma'mul dari fi'il ta'ajjub dan wajib menyambung, bukan fasal. Ya. Yang ada di pikiran saya fasal tadi. Wajib menyambung ma'mul dengan amilnya. Ma'mul itu nanti muta'ajjab minhunya, yaitu hal yang dikagumi atau diherankan. Ya, objek kekaguman atau keheranan. Itu wajib bersambung. Maka di sini wa fi'lu hadzal babi lan yuqaddama ma'muluhu. Fi'il pada bab ini itu tidak boleh ma'mulnya didahulukan dari fi'ilnya. Kemudian wa waslahu bihi ilzama, dan wajib menyambung antara amil dengan ma'mulnya. Wa fasluhu bi dzarfin aw bi harfi jar musta'malun wal khulfu fi dzaka istaqarra. Nah, kemudian beliau melanjutkan bahwa ya beliau mengecualikan kalau perantaraannya berupa dzaraf atau jar majrur itu ya musta'malun, digunakan dalam ucapan orang Arab. Jadi itu boleh. Kemudian ada perbedaan ya wal khulfu, ada perbedaan pendapat para ulama mengenai ya qiyas dalam hal ini. Ya, qiyasnya boleh atau tidak. Nanti akan dijelaskan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, taqaddama anna fi'la ta'ajjubi jamidani. Telah berlalu bahwa dua fi'il ta'ajjub, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi, itu adalah fi'il yang jamid. Wa qad tarattaba 'ala dzalika hukmani. Karena fi'il tersebut adalah fi'il yang jamid, maka akan muncul atau akan timbul dua hukum, atau konsekuensinya itu akan muncul dua hukum. Al-awwalu, hukum yang pertama,
annal ma'mula fi hadzal babi la yajuzu an yataqaddama 'alal fi'li. Bahwa ma'mul dari fi'il-fi'il ta'ajjub ini itu tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Wal muradu bil ma'muli, dan yang dimaksud dengan ma'mul al-muta'ajjabu minhu, yaitu muta'ajjab minhu, yang menjadi objek keheranan atau kekaguman. Wa huwal mansubu ba'da af'ala. Dan itu menjadi yang dimaksud muta'ajjab minhu, itu adalah yang dibaca mansub setelah af'ala. Wal majruru ba'da af'il. Atau yang majrur pada af'il bihi. Fala taqulu ar-rabi'a ma ajmala. Maka tidak boleh engkau mengatakan ar-rabi'a ma ajmala. Ya, maksudnya betapa indah musim semi. Turidu, padahal yang engkau inginkan, ma ajmalar rabi'a. Ya, betapa indahnya musim semi. Tidak boleh ar-rabi'a didahulukan, tidak boleh. Wala bir-rabi'i ajmil. Tidak boleh juga engkau mengatakan bir-rabi'i ajmil. Turidu, padahal yang engkau inginkan, ajmil bir-rabi'i. Ya, betapa indahnya musim semi tersebut. Itu hukum yang pertama. Atsani, hukum yang kedua, annahu la yajuzul faslu baina fi'lit ta'ajjubi wa ma'mulihi bifasilin. Yaitu tidak boleh ada perantaraan antara fi'il ta'ajjub dengan ma'mulnya dengan suatu perantaraan. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan ma ahsanal kitaba mu'tiyaka. Ya, ma ahsanal kitaba mu'tiyaka, tidak boleh. Mengapa turidu? Karena yang engkau inginkan itu adalah ma ahsana mu'tiyakal kitaba, yaitu betapa baiknya orang yang memberikan kitab kepadamu. Berarti objek kekagumannya itu mu'ti, orang yang memberi, bukan kitabnya. Ya, kalau ma ahsanal kitaba itu kan menjadi objeknya, menjadi betapa bagus kitabnya. Tapi di sini yang menjadi kekaguman itu adalah orang yang memberikan kitab tersebut. Li'anna hadzal fasila ajnabiyyun min fi'lit ta'ajjubi. Karena fasil tersebut, yaitu al-kitaba, itu ajnabi, ya, tidak ada kaitannya, asing, bagi fi'il ta'ajjub. Mengapa? Li'annahu laisa ma'mulan lahu. Karena itu bukan ma'mul dari ahsana. Bal huwa ma'mulun li maf'ulihi, akan tetapi dia ma'mul dari mu'ti, ya, dari maf'ulnya, yaitu mu'tiyaka. Yaitu ajnabi. Kemudian wa yajuzul faslu bidzarfi wal jarri wal majruri 'alal qaulir rajihi. Dan boleh mendatangkan perantaraan berupa dzaraf dan jar majrur menurut pendapat yang lebih kuat. Bisyarti an yakuna kullun minhuma muta'alliqan bi fi'lit ta'ajjubi. Dengan syarat bahwa masing-masing dari keduanya, yaitu dzaraf dan jar majrur, itu berkaitan dengan fi'il ta'ajjub. Liwurudihi anil arabi. Mengapa boleh? Karena itu terdengar atau sampai kepada kita dari ucapan orang Arab. Wali annahu ya maklum aja. Wali annahu yatawassa'u fihima. Karena perkara ini itu menjadi longgar bagi keduanya, yaitu bagi dzaraf dan jar majrur. Karena ya kita sering membahas bahwa untuk jar majrur dan dzaraf itu sering dilonggarkan. Ya, sering dilonggarkan atau yutawassa'u juga bisa, wali annahu yutawassa'u fihima. Ya, dilonggarkan atau diluaskan bagi jar majrur atau dzaraf. Famin syawahidihi ma'a af'ala, dan contoh syahid dari ucapan orang Arab mengikuti wazan af'ala adalah qaulu Amri bin Ma'di Karibin. Ya.
ucapan dari Amr bin Ma'di Karib. Ya, atau Amr bin Ma'di Karib juga bisa. Kariba juga bisa. Ya, Amr bin Ma'di Karib, beliau mengatakan, Lillahi darru bani Sulaimin ma ahsana fil haijai liqa'aha. Ya, lillahi darru bani Sulaimin ma ahsana fil haijai liqa'aha. Sungguh mengagumkan perkara dari Bani Sulaim, ya, kaum Bani Sulaim, betapa ma ahsana fil haijai liqa'aha, betapa baik pertemuan mereka dalam peperangan. Maka asalnya adalah ma ahsana liqa'aha fil haijai, betapa baiknya pertemuan mereka pada peperangan. Tapi fil haijai sebagai jar majrur itu boleh diletakkan di antara ahsana, yaitu fi'il, dengan ma'mulnya liqa'aha. Karena untuk jar majrur itu dilonggarkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa akthir fil lazbati ata'aha. Ya, wa akthir fil lazbati ata'aha. Ya, betapa banyaknya pemberian mereka pada kondisi sulit. Kan asalnya wa akthir atau wa akthir, wa aktharo ya berarti. Ya berarti ini diatofkan kepada ahsana, ya. Aktsara fil lazbati ata'aha, dan betapa banyaknya pemberian mereka pada saat kesulitan. Ya, wa athbata fil makrumati baqa'aha. Ya, wa athbata fil makrumati baqa'aha. Dan juga betapa teguh atau betapa baik keteguhan mereka secara terus-menerus dalam kemuliaan. Maka asalnya ma athbata baqa'aha fil makrumati. Nah, di sini juga jar majrur diletakkan di tengah, demikian juga fil lazbati tadi juga diletakkan di tengah. Fa waqa'al fasla bil jari wal majruri fi thalathati mawadhi'a. Maka di sini Amr bin Ma'di Karib itu meletakkan jar majrur di antara fi'il ta'ajjub dengan ma'mulnya pada 3 tempat, yaitu ma ahsana fil haijai liqa'aha, wa aktsara fil lazbati ata'aha, wa athbata fil makrumati baqa'aha. Wa huwa muta'alliqun bi fi'li ta'ajjubi, dan semua jar majrur itu berkaitan dengan fi'il ta'ajjub. Kita lihat catatan kaki. Al-lazbati bi fathil lami wa sukunil mu'jamati. Al-lazbati itu dengan memfathahkan lam dan mensukukkan zai mu'jamah, yaitu ya zai yang ada titiknya, karena kalau tidak ada titiknya kan dibaca ro. Ini ada titiknya, dibaca zai. Jam'u lazbatin, yaitu jamak dari lazbah. Wahiyya syiddatu wal qahtu. Yang dimaksud dengan lazbah itu adalah ya kesulitan, asyiddatu, dan juga al-qahtu, yang kekeringan. Oke, kita kembali ke atas. Wa min syawahidihi ma'a af'il bihi, dan contoh ucapan orang Arab terdahulu yang ada tadi perantaraan jar majrur atau dzaraf, tapi tadi kan contoh yang ma'af'alahu. Ini adalah ma'a af'il bihi, yang contoh untuk af'il bihi. Itu apa? Qaulus syairi, ucapan seorang penyair. Maka beliau mengatakan, wa qala nabiyyul muslimina taqaddamu wa ahbib ilaina an takunal muqaddama. Dan berkata nabinya kaum muslimin, yaitu majulah. Ya, majulah. Maka kemudian beliau mengatakan, dan betapa kami suka bahwa engkau menjadi orang yang terdepan. Maka di sini asalnya wa ahbib an takunal muqaddama ilaina. Ya, wa ahbib an takunal muqaddama ilaina. Ya.
Atau di sini faqad fasala asy-sya'iru bil jarri wal majruri ilaina baina fi'li ta'ajjubil ladzi huwa akhbib. Maka di sini penyair itu meletakkan jar majrur ilaina di antara fi'il ta'ajjub yaitu akhbib wa fa'iluhu alladzi huwa al-masdarul munsabiku minal harfil masdarihi wa ma'mulihi. Yaitu antara fi'il ta'ajjub dan masdar yang terbentuk dari huruf masdar dan ma'mulnya, yaitu antakuna al-muqaddama. Wa aslul kalami, dan asal kalamnya, wa akhbib ilaina bikaunikal muqaddama. Ya, asalnya ya betapa cinta, betapa dicintainya ya keadaanmu yang terdepan kepada kami. Maka wal alifu lil itlaqi, alif yang ada pada muqaddama itu alif yang itlaq, yaitu untuk menyamakan bait syair yang sebelumnya, yang mengikuti pokoknya kaidah syair. Kemudian fa in kana dzarfu wal jarru wal majruru muta'alliqan bi ma'muli fi'li ta'ajjubi, dan jika dzaraf atau jar majrurnya itu berhubungannya bukan dengan fiilnya tetapi dengan ma'mul dari fi'il ta'ajjub, dengan muta'ajjab minhunya, maka lam yasihha al-faslu bihi, maka tidak boleh untuk menjadi perantaraan antara fi'il ta'ajjub dengan ma'mulnya. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan ma ahsana indal ghadabi al-hilma. Ma ahsana indal ghadabi al-hilma. Turidu, padahal yang kau inginkan, ma ahsanal hilma indal ghadabi. Betapa baiknya ketenangan ketika sedang marah. Maka indal ghadabi itu muta'alliqnya bukan dengan ahsana. Jadi bukan hubungannya dengan ahsana, tapi hubungannya dengan al-hilma, yaitu tenang ketika marah. Maka ini tidak boleh, ma ahsana indal ghadabi al-hilma, tidak boleh. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, di mana ketika beliau mengatakan wa fi'lu hadzal babi lan yuqaddama ma'muluhu ila akhirih. Ai maksudnya inna ma'mulal fi'li fi hadzal babi la yataqaddamu ala fi'lihi. Bahwa ma'mul dari fi'il bab ini, yaitu bab ta'ajjub, tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Walzam waslal ma'muli bi fi'lihi. Maka wajib bagimu untuk menyambung langsung antara ma'mul dengan fi'ilnya. Mengapa? Bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun. Bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun. Sedemikian hingga ya tidak ada perantaraan antara fi'il dengan ma'mulnya. Tsumma asyara ila annal fasla bidzarfi aw bil jarri wal majruri musta'malun fi kalamil arabi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan bahwa mendatangkan perantaraan baik dengan dzaraf atau jar majrur itu digunakan dalam ucapan orang Arab. Nathron wa syi'ron, baik dalam bentuk prosa atau juga syair. Mimma yadullu ala jawazihi, dan di antara hal yang memperbolehkan hal tersebut, wal atau mimma yadullu ala jawazihi. Maka penggunaan orang Arab tadi dalam prosa atau syair itu adalah hal yang memperbolehkan atau menunjukkan akan bolehnya mendatangkan dzaraf atau jar majrur sebagai perantaraan antara fi'il dengan ma'mulnya. Wal khilafu bainan nuhati fi hukmil qiyasi alaihi tsabitun. Dan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu mengenai hukum qiyas. Artinya,
Tadi orang Arab mendatangkan dzaraf atau jar majrur sebagai perantaraan antara fiil dengan ma'mulnya. Apakah itu boleh dikiaskan pada contoh yang lain? Nah, itu terdapat perbedaan pendapat para ulama nahwu. Was-sahihu jawazul qiyasi alaihi. Dan pendapat yang lebih tepat, boleh mengkiaskan hal tersebut. Kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.